Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita bertemu untuk sedikit berbincang tentang persiapan apa saja yang perlu dipersiapkan oleh mahasiswa, khususnya untuk mahasiswa keperawatan, di mana hari ini kita mencoba untuk berdiskusi dengan Pak Rian berkaitan tentang tips-tips bagaimana bisa lulus di dalam menjalani uji kompetensi keperawatan nasional Indonesia. Nah, kebetulan beliau adalah salah satu dosen yang ada di program studi sarjana keperawatan. Selamat pagi Pak Rian. Ya, selamat pagi. Nah, kebetulan beliau juga aktif sebagai penulis soal-soal uji kompetensi di tingkat nasional, dan beliau juga juga sukses ya membuat salah satu buku. Itu bukunya tentang tips dan trik sukses uji kompetensi nasional Indonesia. Ini teman-teman buku beliau ya. Beliau juga sebagai penulis aktif. Baik, langsung saja Pak Rian. Bagaimana Pak Rian kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Ini Pak, kita hari ini berbincang-bincang sedikit ya. Kita berbagi pengalaman, berbagi sharing ilmu berkaitan dengan bagaimana nih persiapan-persiapan apa saja yang harus disiapkan oleh mahasiswa, khususnya untuk mahasiswa keperawatan, agar mereka itu punya kemampuan, punya pengetahuan ataupun juga trik supaya mereka bisa untuk menjadi salah satu mahasiswa yang bisa lulus di uji kompetensi. Karena kita tahu bahwa uji kompetensi ini adalah salah satu syarat ya mahasiswa itu bisa mendapatkan STR, ya begitu Pak Rian ya, STR. Ya, betul. Nah, sehingga mahasiswa bisa berpraktik baik secara mandiri ataupun juga bisa berpraktik ataupun juga bisa berdinas maksud kami atau merawat pasien di rumah sakit. Baik, langsung saja Pak Rian. Pak Rian, hari ini kita akan sedikit ya diskusi Pak Rian lah tentang UKNI. Kalau menurut Pak Rian itu sendiri, kenapa perawat itu perlu harus mengikuti uji kompetensi Pak Rian? Bisa dijelaskan sedikit Pak Rian seperti apa? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terkait jawaban ya, terkait pertanyaan mengapa perawat itu perlu yang namanya ikut ujian UKNI, karena kita perlu yang namanya perawat terstandar seperti itu, yang dimana harapannya dimanapun ditempatkan, di tempat kerja manapun ya, baik puskesmas ataupun di rumah sakit ataupun mau di Banjarmasin ya, di daerah Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, Sulawesi, harapannya sama semuanya seperti itu, sehingga standarisasi itu diolah ya sebagai salah satu syarat minimal dinyatakan untuk lulus sebagai perawat yang terstandar melalui yang nantinya ujian nasional. Ya, ujian untuk saat ini masih dalam bentuk CBT ya, ataupun computer based test, yang dimana ada beberapa soal. Kalau kita lihat tinjau sampai saat ini belum ada perubahan, jumlah soal itu kurang lebih ada 180 soal, yang dimana si mahasiswa di sini harus menyelesaikan selama 180 menit Pak. Ya, jadi kurang lebih kalau dihitung jam itu sekitar 3 jam seperti itu. Nah, jadi selama 3 jam di situ mahasiswa difokuskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya. Oke, baik. Nah, jadi teman-teman semuanya, beliau sudah sedikit menjelaskan tentang gambaran kecil gitulah bentuk ataupun aktivitas dari bagaimana mahasiswa perawat itu bisa mengikuti uji-uji kompetensi. Nah, Pak Rian, biasanya bentuk soal-soal dari uji kompetensi itu seperti apa gambarannya Pak Rian? Bisa dijelaskan sedikit Pak? Baik Pak. Terkait bentuk soal, biasanya yang disajikan oleh pusat itu biasanya dalam bentuk soal kasus atau biasanya disebut dengan soal pinyet Pak. Nanti di soal itu nanti
kurang lebih ada 5 pilihan option jawaban, yang dimana mahasiswa akan memilih lima ya, dari 5 pilihan memilih 1 pilihan jawaban, yang dimana di situ nanti ada indikatornya di dalam layar monitor, yang dimana situ ragu-ragu atau pasti atau tidak terjawab seperti itu. Jadi secara tidak langsung mahasiswa akan melihat berapa yang sudah terjawab pasti, berapa yang ragu-ragu, berapa yang belum terjawab seperti itu, Pak. Jadi ada ada indikatornya seperti itu di layar monitor itu. Oke, baik. Jadi itu sedikit gambaran ya Pak ya berkaitan dengan bentuk soal uji kompetensinya. Nah, menurut Pak Rian sendiri kira-kira sebagai seorang mahasiswa nantinya apa nih yang bisa dipersiapkan oleh mahasiswa keperawatan agar mereka bisa maksimal Pak Rian untuk menjawab soal-soal uji kompetensi? Oke. Jelaskan Pak Rian. Baik Pak, terkait persiapan, hal-hal yang perlu dipersiapkan mahasiswa berdasarkan hasil pengamatan, berdasarkan hasil riset ya, dan berdasarkan juga pengalaman dulu, hal-hal yang ada beberapa hal mungkin yang bisa dipersiapkan ya. Yang pertama mungkin persiapan terkait mental dulu Pak. Ya, karena kalau misalkan kita di dalam situ merasa cemas, merasa takut duluan, ya takut akan hal tidak lulus nantinya seperti itu kan, itu malah akan jadi bisa down seperti itu ketika pada saat di dalam, sehingga ketika mental ini tidak terbentuk di awal mengakibatkan kecemasan yang berlebihan seperti itu, sehingga nanti ketika menjawab 180 soal tadi dalam 180 menit maka tidak akan fokus seperti itu ya. Dan ada beberapa kejadian ya yang pernah saya alami waktu saya menjadi panitia kegiatan. Ada mahasiswa yang tertidur seperti ada juga yang kakinya main main injak-injak, ternyata terinjak CPU sehingga CPU-nya mati. Itu ada beberapa kejadian yang yang bisa terjadi di luar dugaan, di luar perkiraan seperti itu. Nah, itu tadi. Jadi harapannya mental dulu ya, harapannya siap seperti itu. Nanti apapun hasilnya itu masalah akhir ya. Yang kedua adalah harapannya yang perlu dipersiapkan adalah mahasiswa atau peserta ujian itu sering-sering membaca Pak, sering-sering membaca atau terpapar soal uji kompetensi itu sendiri. Jadi melalui aplikasi yang sudah disiapkan, ada yang berbayar oleh AIPNI, yaitu namanya Sinersi Mobile Pak. Itu bisa berlangganan Pak. Baik. Seperti itu. Jadi di dalam Sinersi Mobile itu mahasiswa bisa mendownload langsung di Play Store atau App Store, yang dimana nanti versi berlangganan itu kurang lebih 150.000 selama 3 bulan kalau tidak salah. Jadi selama 3 bulan itu akan terbuka dan sudah terhitung kalau sudah misalkan dibuka dari tanggal 1 Januari, baru tanggal 30 Maret otomatis akan tertutup. Digunakan atau tidak digunakan akan tertutup otomatis seperti itu. Nah, jadi menurut saya aplikasi itu sangat baik ya bila mahasiswa menggunakannya seperti itu, karena di sana banyak bentuk-bentuk soal pertanyaan dari gambaran-gambaran soal untuk uji kompetensi seperti itu. Nah, itu terkait persiapan tadi ya Pak. Terkait persiapan. Selain itu juga bisa mahasiswa mengikuti terkait bimbingan belajar seperti itu Pak. Bimbingan belajar baik dari institusi ataupun di luar institusi, yang dimana harapannya dengan mengikuti bimbingan belajar itu Pak, mahasiswa ini terlatih seperti itu ya, terlatih untuk membaca, melihat, menganalisis terkait soal-soal yang ada di sana. Mungkin seperti itu Pak hal yang perlu dipersiapkan. Baik, jadi yang bisa saya garis bawahi dari apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Rian tadi, bahwa teman-teman semuanya, bagi teman-teman kesehatan khususnya ya, bahwa ada beberapa poin penting yang harus disiapkan oleh teman-teman ya, karena uji kompetensi ini selain memang untuk menyetarakan semua kemampuan lulusan dari tenaga kesehatan, maka ada hal-hal yang perlu teman-teman persiapkan. Yang pertama adalah mental, kata Pak Rian tadi. Jadi mental juga harus disiapkan ya, karena memang
respon awal itu kadang merasa takut gitu ya, merasa cemas apakah nanti bisa menjawab atau tidak gitu ya. Itu juga bisa mempengaruhi konsentrasi teman-teman. Apalagi variannya 180 menit itu adalah Waktu yang lama. waktu yang lama gitu ya. Waktu yang lama sehingga kondisi ini mau tidak mau teman-teman juga harus mempersiapkan gitu ya. Yang kedua adalah banyak-banyak latihan untuk menjawab-jawab soal yang memang berhubungan dengan soal-soal uji kompetensi ya, sesuai dengan ranah keilmuannya masing-masing. Nah, dengan kita sering latih gitu ya, melatih cara menjawab soal gitu ya, maka paling tidak teman-teman semuanya punya gambaran. Dan yang ketiga, kalau ada memang dari suatu instansi teman-teman ada mengadakan fasilitas untuk bimbingan belajar khususnya untuk uji kompetensi, maka sangat bagus untuk diikuti gitu ya, sangat bagus untuk diikuti. Dan harapannya punya pengalaman-pengalaman atau pengetahuan-pengetahuan luas gitu ya tentang bagaimana mempersiapkan diri dalam menjalani atau menghadapi uji kompetensi nasional Indonesia. Baik, Pak Rian, terakhir nih Pak Rian. Di sini Pak Rian sudah menuliskan tips dan trik sukses UKNI ya teman-teman ya. Nah mungkin Pak Rian bisa sedikit menjelaskan kira-kira untuk mendapat buku ini gitu ya. Nanti aksesnya kemana nih gitu ya? Apakah langsung disiapkan di toko-toko buku terdekat yang ada di wilayah Banjarmasin atau langsung kontak ke Pak Rian gitu ya? Oke Pak Rian, bagaimana Pak Rian? Bisa dijelaskan sedikit Pak? Oke, Pak, terkait buku ya Pak ya. Jadi di buku di sini ada beberapa hal yang saya tuliskan seperti itu terkait syarat ya, terus persiapan, terus terkait juga soal-soal bentuk soal-soal yang sering keluar seperti itu, yang sehingga apabila melihat ya membaca buku ini paling tidak mahasiswa punya gambaran seperti itu ya. Terkait buku nanti bisa saja teman-teman semuanya membuka di Google ya, klik aja nanti tips dan trik sukses UKNI Rian Tassalim, nanti akan keluar seperti itu. Untuk sementara saya tidak jual langsung, tapi teman-teman sekalian bisa membelinya melalui penerbit langsung seperti itu Pak. Oke, baik. Nah itu teman-teman hari ini berkaitan dengan kegiatan kita gitu ya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan berkaitan dengan sharing-sharing berkaitan dengan persiapan uji kompetensi itu bisa menambah wawasan teman-teman bagi teman-teman yang belum mengikuti uji kompetensi. Nah mungkin itu yang bisa kita sampaikan gitu ya. Salah hilaf kami mohon maaf. Mungkin kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih banyak Pak Rian. Sama-sama.